Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri pada seri kedua atau season kedua kajian tentang kematian, yang kajian ini sengaja saya persembahkan buat saudara saya Johnny Harben yang beliau telah berpulang ke rahmatullah beberapa waktu yang lalu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata beliau? Ad-dinu wal aklu la dinu liman la aklalah. Agama itu adalah akal, tidak adalah agama itu bagi diri seseorang selama dia tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan agama tersebut. Termasuk terhadap ayat yang akan saya bacakan berikut ini. Apa bunyi ayat itu? Kullun nafsun za'iqatil maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap diri pasti merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ini sepintas ayatnya sederhana, pendek dan singkat. Seandainya kita hanya membaca saja, tidak kita gunakan akal fikir kita menyelami, mendalami ayat tersebut, ya tidak ada yang kita dapat. Ya, kecuali hanya kata-kata itu saja. Oleh karena Allah sudah menganugerahkan kita akal untuk berpikir, maka kita selamilah ayat ini. Ternyata di dalamnya terdapat intan dan mutiara yang sangat mahal bagi kehidupan kita. Di mana letak mahal? Di mana letak berharganya bagi kita? Ternyata ayat itu menjelaskan bahwa pada batang tubuh kita yang satu ini terdapat dua diri. Terdapat dua diri. Pertama itulah diri yang mati. Yang kedua adalah diri yang kembali. Mana diri yang mati? Diri yang mati itu adalah batang tubuh kita. Jasad kita. Inilah dia. Ingat, jasad kita, batang tubuh kita, itu bukan kita. Melainkan itu adalah casing saja. Sarang semata daripada kita. Dan dia bukan kita. Maka seketika dia mati, dia harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Semua processing ini adalah sebuah penghargaan daripada kita dan kaum kerabat kita terhadap anugerah Allah atas ruh yang sudah memberikan kepada kita casing tadi. Itu maka diadakan ritual penguburan dalam bentuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya supaya tubuh itu tidak melahirkan bau yang busuk yang mengundang penyakit dan keresahan bagi orang-orang yang menciumnya. Sebatas itu. Itulah diri yang mati. Sedangkan diri yang kembali, itulah ruh, itulah Nur Muhammad, itulah mukmin, itulah diri kita yang sebenar diri.
itulah diri yang kembali kepada Tuhannya. Yang itu diungkapkan dalam Al-Quran, yang sering kita dengar seketika ada acara takziah, yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Jadi ini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, ini adalah pengertian yang positif. Kita datang dari Allah, karena Allah yang menjadikan kita. Muhammad asal kita, mukmin nama kita, dan Baitullah asal kita. Lalu kita dikirim ke dunia, dimasukkan ke dalam kandungan emak kita, dimasukkan kita ke dalam tubuh melalui ubun-ubun, lalu dipari di hati. Habis masa tugas kita, sampai ajal kita akan keluar dari hati, kita akan keluar dari tubuh, kita akan keluar dari dunia melalui babu salam, melalui pintu selamat, pintu antara zahir dan batin, pintu antara dunia dan akhirat. Tempat tetap pintu itu, itulah di dekat Ka'bah hari ini, saudara. Itulah di dekat Ka'bah hari ini. Nah, kita kan sering menonton film-film fiksi, di mana ada orang berlari di dalam hutan, tiba-tiba dia hilang, dan dia masuk ke suatu negeri yang dia tidak kenal. Berputar-putar dalam negeri itu, terjadi tragedi-tragedi. Nah, setelah selesai tragedi itu, yang namanya film, maka orang itu kembali mencari tempat dari mana dia masuk alam tersebut. Akhirnya dia bertemu. Maka dia masuk ke suatu pintu, tiba-tiba dia muncul kembali di tempat dulu dia pernah ada di situ, dan dia termasuk ke dalamnya. Ini sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa kisah yang seperti itu memang ada. Begitu juga kisah nyata yang terjadi di negeri, di tempat saya dilahirkan. Seorang ibu, seorang perempuan, dia pergi ke pinggir danau, dia mencuci, tahu-tahu dia hilang di situ. Dia hilang di situ. Sementara kainnya ada, pakaiannya ada, sabunnya ada, kuasnya ada, orangnya kemana? Tahu-tahu dia sudah pergi ke alam yang lain. Alam Sibunian, alam yang tersembunyi di perkampungan bangsa jin. Sebentar dia di sana. Hanya beberapa hari, itu menurut informasi dia. Tetapi bagi keluarga yang ditinggalkan, dia sudah hilang bertahun-tahun. Akhirnya dia muncul lagi di tempat itu dengan membawa seorang anak. Dan itu kisahnya mengagetkan. Makanya dia bercerita kepada saudara-saudaranya bahwa dia sudah masuk ke suatu negeri dan berada di negeri itu dan bersuami. Lalu dia mempunyai anak. Karena dia tidak betah hidup di negeri itu, maka dia minta izin kepada suaminya, keluarga suaminya di tempat itu untuk pulang kembali ke tempat semula. Itu pun dengan usaha yang banyak, usaha yang berat, usaha yang keras. Akhirnya mau tak mau,
sang suami dan keluarganya mengizinkan dia kembali. Tahu-tahu dia muncul di tempat itu. Itu sudah bertahun-tahun. Baru dia kembali di tempat itu. Sementara dia merasa hanya beberapa hari, beberapa waktu, beberapa bulan. Mungkin beberapa tahun lah. Sehingga anaknya pun sudah berusia 2 tahun waktu itu. Jadi pintu-pintu gaib seperti ini. Baik itu orang barat, orang daerah, orang modern seperti kita hari ini. Pernah tahu cerita itu. Dan itu terinspirasi dari kisah yang hari ini sedang kita ceritakan. Yakni Babus Salam. Jadi tidak satu pun ruh mukmin atau Nur Muhammad atau diri sebelah diri pada kita yang dia datang ke dunia, masuk dalam kandungan emaknya, terparing di tubuh dan di hatinya. Pasti sebelum itu mereka melihat satu pintu gaib. Pintu antara zahir dan batin. Antara dunia dan akhirat. Sekali lagi saya katakan, itulah Babus Salam saudara. Pintu selamat. Yang posisinya tepat di dekat Ka'bah hari ini. Jadi ruh yang selamat. Yang dia kembali kepada Tuhannya. Kematiannya tidak sulit. Betul ada kalimatnya, kullu nafsun za'iqatil maut. Setiap diri pasti merasakan mati. Diri itu merasakan. Diri yang merasakan itu tahu persis bagaimana sakitnya mati. Apa itu mati? Mati adalah momen di mana jiwa dikeluarkan dari tubuh. Nah itu. Jadi jiwa ini berbeda dengan ruh saudara. Jiwa ini sudah hidup, sudah ada di dalam tubuh kita sejak dia dari spermatozoa. Dia sudah hidup di situ. Dia sudah bernapas, dia sudah berjalan, dia sudah berlari. Dia sudah berkembang dalam rahim perempuan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu menunjukkan spermatozoa tadi. Hidup, punya kehidupan. Padahal roh belum ditiupkan. Tepat pada usia 4 bulan 10 hari. Usia sang tubuh tadi dalam kandungan emaknya. Barulah ruh ditiupkan ke dalamnya. Seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalila ma tashkurun. Seketika aku lihat batang tubuhmu sempurna dalam kandungan emakmu, maka aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan ruhku ke dalam tubuh itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seketika tubuhmu sudah punya telinga belum bisa mendengar. Dengan ditiupkan ruh ke dalamnya, maka telingamu bisa mendengar. Yang seketika itu tubuhmu sudah punya mata, belum bisa melihat. Maka dengan ditiupkan ruh ke dalamnya, matamu dapat melihat. Yang tadi itu kamu sudah punya hati. Hatimu belum bisa merasa dan belum punya perasaan. Dengan ditiupkan ruh tadi, maka hatimu punya rasa dan punya perasaan. Kalau boleh kita tambahkan, yang tadi kamu punya otak, belum bisa berpikir. Dengan ditiupkan ruh tadi, otakmu dapat berpikir. Nah, dengan pendengaran itulah, dengan penglihatan itulah, dengan perasaan itulah,
Dengan pemikiran itulah kamu bisa bekerja, kata Allah. Dengan bekerja, kamu dapat uang. Dengan uang, kamu jadi kaya raya. Dengan kaya, kamu berpangkat. Dengan pangkat, kamu menjadi orang besar. Karena apa? Karena Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh. Itu makanya kita menjadi orang besar. Orang hebat. Bernama kita dengan presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RT. Karena kita ditiupkan ruh ke dalamnya. Coba, seandainya Allah cabut ruh tadi. Jadi apa kita? Tentu tidak akan jadi apa-apa selain bangkai yang hina. Bangkai yang harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Karena tubuh badan jasad itu mengandung bau yang tak sedap. Yang akan mengundang penyakit di dalam kalangan masyarakat. Makanya dia harus dikuburkan. Jadi tidak ada artinya tubuh ini, jasad ini, yang selama ini dia adalah orang besar. Berpangkat, bertitle, kaya raya, ganteng dan cantik. Tidak ada artinya. Kalau ruh sudah tidak ada lagi di dalam diri ini. Dan harga kita jatuh. Bahkan tidak berharga lagi. Kita bandingkan saja dengan ayam. Ayam potong. Itu kan ayam sudah mati itu. Katakanlah harganya 50.000 1 kilo. Seandainya ibu-ibu minta 1 ons saja dilebihkan. Ya pasti saja para pedagang mengatakan, boleh bu, kami tambah 1 on lagi. Tapi tolong ya tambah 5.000 rupiah. Karena 10 on atau sekilo itu adalah 50.000. Jika Anda minta 1 on lagi, tolong tambah 5.000 rupiah. Dan mereka tidak mau mengurangkan bangkai ayam yang 1 on itu. Kecuali harus diberikan harga dalam bentuk uang 5.000 rupiah. Kalau tubuh kita, jasad kita, badan kita ini, walaupun kita adalah seorang presiden, seorang menteri, seorang jenderal berbintang 5, besar tinggi putih, elok ganteng dan cantik, ada yang mau menerima kita gratis? Tidak ada. Sudah habis masa harga diri kita. Sudah jatuh kita. Karena ruh itu sudah tidak ada lagi. Begitu juga saat kita bujang-bujang dahulu. Kita condong kepada calon istri kita hari ini. Nah, apa alasan kita berkehendak dan mencintai calon istri waktu itu? Yang hari ini adalah istri kita. Tentu rata-rata kita mengatakan karena kecantikannya kan. Begitu juga sebaliknya. Jika ibu-ibu ditanya apa alasan ibu mau dengan bapak-bapak? Jawabnya satu, karena bapak itu ganteng. Dia bilang seperti itu. Padahal bukan karena itu. Karena di dalam dada bapak, di dalam dada ibu, ada ruh. Ada ruh yang datang daripada Allah. Kalau tidak ada itu, seganteng apapun seorang laki-laki, tidak ada perempuan yang mau. Secantik apapun seorang perempuan, kalau dia tidak ada ruhnya, tidak ada laki-laki yang mau. Bahkan mereka takut satu kamar dengan laki-laki itu. Satu kamar dengan perempuan itu. Kalau rohnya sudah tidak ada lagi.
begitu menakutkan dan menjijikkan keberadaan kita sebagai fisik waktu itu, saudara. Makanya kita pahami ini. Jadi bagi mereka yang kembali dalam kondisi baik, mereka tidak akan merasakan sakitnya mati. Tidak akan merasakan. Bahkan kata kullu nafsun za'iqatil maut adalah sebuah ungkapan Allah secara umum. Setiap diri pasti merasakan mati. Tapi khusus bagi mereka yang matinya bagus, mereka tidak akan merasakan itu, saudara. Kenapa? Keluarnya ruh dari tubuh adalah karena Allah memanggilnya, karena Allah menyerunya dengan ungkapan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i illa rabbik. Wahai jiwa yang tenang, diri yang tenang, datanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Fadkhuli fil ibadi wadkhuli fil jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Dengan terdengarnya imbauan dan seruan Allah seperti itu, maka ruh tadi keluar dengan tenang, santai, indah. Seperti dia keluar di saat kita sedang tidur. Nah, kemudian ditampung dengan cawan, kata Rasulullah. Karena Rasulullah pernah memisalkan kisah ini, bahwasanya roh orang yang beriman itu, roh orang yang baik itu, roh orang yang tahu tempat kembali itu, jika sampai kematiannya, dia akan dipanggil dan diseru oleh Tuhan. Maka dia akan keluar seperti air keluar dari cerek, ditampung dengan cawan. Artinya normal. Seketika dia keluar, dia diberikan baju kebesarannya daripada cahaya. Dia akan pulang. Akan pulang. Caranya, pasti dia akan singgah di Ka'bah hari ini. Karena di Ka'bah itu ada babus salam. Pintu selamat. Tempat dahulu dia datang dari Baitullah hakikat. Masuk ke dunia. Masuk ke tubuh emaknya. Masuk ke tubuh dirinya. Dipari di hati. Terlebih dahulu pasti mereka melewati pintu selamat tadi. Babus salam tadi. Itu seketika mereka datang. Dan seketika mereka kembali, ingin menuju Baitullah lagi, tentu tidak ada pintu lain, saudara. Melainkan pintu yang satu itulah, babus salam atau pintu selamat, tepatnya di Ka'bah hari ini. Itu. Nah, barulah dia masuk ke dimensi lain, ke Baitullah hakikat. Tempat di mana dahulu mereka berkumpul dengan Rasulullah, dengan para aulia dan anbiya, dengan para solehin dan sodiqin, para mujahidin dan para pejuang-pejuang Allah di dalam menegakkan kebenaran. Di situ kisahnya itu. Nah, namun sebelum mereka masuk ke tempat itu, ke Baitullah hakikat, ada beberapa tempat yang namanya taman atau kebun yang kita kenal dengan Jannatun Naim, kebun kenikmatan atau surga. Di situ dia menunggu momen di mana hari-hari mereka berkumpul lagi di dalam Baitullah hakikat itu. Kenapa sedemikian?
Karena menunggu ruh-ruh lain yang mereka belum datang. Sebelum masuk ke Baitullah hakikat tadi, mereka menunggu di sini. Di Jannatun Naim namanya, di kebun kenikmatan, di sorga. Dan sorga ini dikatakan aliin, tempat yang tinggi. Di situ mereka menunggu. Tapi belum juga bisa mereka masuk ke situ. Karena untuk masuk ke situ harus ada menikmati, merasakan beberapa macam kenikmatan di situ. Sedangkan mereka pada waktu itu adalah bentuknya cahaya. Belum bertubuh, belum berfisik. Lalu bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam Jannatun Naim, kebun kenikmatan tadi, bagaimana caranya? Ya tentu tunggu sebentar. Apa yang ditunggu? Jiwa mereka. Jiwa mereka. Seketika mereka keluar daripada tubuh, mereka ditampung oleh cawan, kata Rasulullah. Diberikan pakaian dari cahaya, dibawa ke Baitullah melalui babus salam tadi. Dan mereka belum bisa masuk ke Baitullah sebelum masuk ke dalam surga atau Jannatun Naim tadi. Dan mereka belum bisa masuk ke dalam Jannatun Naim tadi sebelum mereka itu bertubuh dan berbadan dan berjasad sebagaimana jasad yang sudah disiapkan oleh Allah untuk era itu, untuk dimensi itu. Caranya ya tunggu dulu jiwanya. Nah, jiwa inilah yang dicabut oleh malaikat Israel dari tubuhnya. Jadi berbeda. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tahu hakikat, orang yang tahu tempat kembali. Ruhnya keluar duluan. Baru jiwanya dicabut oleh malaikat Israel. Makanya dia tidak merasakan sakitnya mati. Karena terdahulu dia keluar. Sama dengan saya dulu waktu dioperasi. Dibedah dari dada sampai ke bawah pusat. Usus saya dikeluarkan, diputus. Karena dia sudah pecah. Saya tidak merasakan itu. Nah, jiwa saya ada di tubuh. Saya masih bernapas. Tetapi pada waktu itu pendengaran saya sudah tidak ada lagi. Penglihatan saya sudah tidak ada lagi. Rasa diri saya sudah tidak ada lagi. Ingatan saya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, yang merasa di hati, yang berpikir di otak, yang bergerak di tubuh pada saat itu. Bersamaan dengan suntik bius, maka dia keluar dari tubuhku. Sama dengan kisah tidur. Dia keluar dari tubuh ini. Dia kembali dalam genggaman Tuhannya. Makanya tubuh ini tidak merasakan sakit. Dibedah, dirobek, diputus. Tidak tahu dia. Karena yang merasa itu, yang tahu itu, saat itu, sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Nah, begitu. Makanya, si ruh tadi, setelah dia keluar dari tubuhnya, dia tidak merasakan apa-apa dari prosesing kematian. Nah, kisah ini bukan omong kosong. Bukan cerita saya saja. Di samping pengalaman yang sudah saya rasakan. Dan mungkin juga Anda merasakan pengalaman itu ketika Anda dioperasi. Allah pun sudah berfirman. Kalau setiap malam, seketika kita tidur, kita mengalami pengalaman itu, saudara. Itu yang Allah kisahkan dalam surat Az-Zumar ayat 42. Yang bunyinya, Allahu yatawaffal hanfusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilahil maut wa yursilu illa ajalin musamma inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Dan Allah menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Nah,
Apa artinya? Roh orang mati, roh orang hidup, kedua-duanya digenggam oleh Allah di dalam kekuasaannya. Artinya dia tidak di tubuhnya lagi. Lanjutan ayat tadi, menahan yang satu karena bangkai tubuhnya, jasadnya sudah hancur di tanah. Melepaskan yang satu karena bangkai tubuhnya masih tertidur di atas sofa, saudara. Itulah cerita kita setiap malam. Dan kejadian ini adalah sebuah pertanda, sebuah pelajaran bagi mereka yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Itu kenapa ditampilkan kisah ini, biar kita merasakan betapa tidak begitu sulit mati itu sebenarnya. Asalkan kita mati dalam kondisi diseru dan dipanggil oleh Allah. Lalu bagaimana processingnya, Pak Abu Fikri? Kami pengen matinya yang seperti itu nantinya. Nah, ingat. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatu. Tetapi ia ingin nyata. Maka dinyatakanlah sifatnya, yaitu Ahmad, yang kita kenal dia dengan kata Muhammad. Jadi suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah, contoh Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Dan ternyata hari ini Muhammad pun tidak nyata bagi kita. Tetapi Muhammad nyata pada turunannya, yaitu ruh yang ada dalam dada setiap kita. Jadi kalau ingin mendengarkan suara Allah, dengarkan suara Rasul. Ingin mendengarkan suara Rasul, dengarkan suara alam diri kita. Begitu juga perkataan, begitu juga seruannya. Makanya seruan azan yang berkumandang dalam masjid itu sebenarnya adalah seruan Allah yang nyata pada Muhammad. Seruan Muhammad yang nyata pada hati orang yang sedang menyerukan azan. Dia katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Di antara kalimatnya ada hayya 'alas shalah. Wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku, marilah berhubungan dengan aku. Lalu disambung lagi, hayya 'alal falah. Untuk kemenanganmu, untuk kemenanganmu. Untuk kebaikanmu, untuk kebaikanmu. Untuk kesuksesanmu. Untuk kesuksesanmu. Itu seruan Allah, itu seruan Rasul melalui para muazin, saudara. Makanya pada surah Al-Anfal ayat 20 dijelaskan sejelas-jelasnya. Yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu, ati Allah wa ati Rasul, wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Hai orang yang beriman. Nah, itu dia panggilnya ruh itu. Hai orang beriman, hai mukmin, hai ruh, hai Nur Muhammad, hai diri sebenar diri pada kita. Taatlah kepada Allah. Bisa taat kepada Allah? Tidak bisa. Karena kita belum pernah mendengarkan suara Allah. Kata Allah, apalagi perintahnya. Tidak bisa. Melainkan suara itu, kata itu, perintah itu ada di Rasul. Yang catatannya ada pada kitab Quran, ada kitab hadis, ada di situ. Tetapi suara, kata seruan langsung tidak ada dalam kitab Quran, tidak ada dalam kitab hadis, kecuali keterangannya ada. Itulah surah Al-Anfal ayat 20. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, jangan berpaling kamu. Nah itu dia. Jangan berpaling kamu daripada apa yang dia serukan, sedangkan kamu mendengarkannya. Ya bagaimana tidak mendengarkan?
masjid dekat rumah kita. Pakai mic, pakai toa, pakai amplifier, supaya kencang terdengar. Untuk apa? Memanggil ruh ini. Supaya melakukan hubungan di dalam sholat. Demi apa? Demi kemenangan diri kita. Nah, bagi mereka yang mentaati itu, dengan ucapan sami'na wa ata'na. Apakah mereka sedang tidur? Mungkin. Sedang bekerja, sedang bermain-main, sedang bersantai-santai. Seketika seruan itu terdengar, semuanya mereka tinggalkan. Mereka abaikan. Kenapa? Karena yang memanggil ini adalah Allah dan Rasulnya melalui muazzin. Kemudian mereka ke kamar mandi, berwudu, atau mereka pun mandi sekalian, tukar baju bagus, pasang peci, melangkah dari rumah menuju masjid. Karena suara itu datang dari masjid, maka dia menuju masjid. Sholat berjamaah di tempat itu, berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Nah, itulah manfaatnya. Jadi sebenarnya tubuh badan jasad ada di masjid, tetapi yang di dalam dada itu, dia menghadirkan dirinya dalam bentuk rasa, ingatan, kesadaran di depan Ka'batullah. Kenapa? Karena diperintahkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan di sini. Badanmu boleh di masjid, tapi ingatanmu, rasa dirimu, kesadaranmu jangan di masjid, di sini. Nah, begitu. Lalu fatakhizu min maqama Ibrahimus shalah. Di depan Ka'bah ada makom Ibrahim. Di situ kita ambil tempat kita berhubungan dengan Tuhan. Hadapkan wajah kita kepada Hajar Aswad sebagai malaikat zuriat yang merekam kehadiran kita waktu itu. Nah, itu. Dan jangan lupa hadapkan wajah kita ke Babus Salam, di pintu tempat kita muncul dari alam sana ke dalam kandungan emak kita waktu itu. Dan nanti kita akan kembali juga lewat Babus Salam yang posisinya tepat pada Ka'bah yang hari ini ada di tengah-tengah Masjidil Haram, saudara. Itu rahasianya. Nah, kalau seperti itu yang kita lakukan, insya Allah cara mati kita bagus. Cara mati kita enak. Bahkan kedatangan malaikat menyerukan kepada kita, bersiap-siaplah, sebentar lagi engkau akan keluar dari tubuh. Maka diperlihatkan suasana dan situasi kita di alam sana, kita pun tersenyum. Maka senyuman itu berbekas di wajahnya. Kemudian dia keluar, seperti air keluar dari cerek ditampung dengan cawan. Bahkan sempat dia waktu itu bertanya kepada malaikat yang menjemput dia. Nah, malaikat ini ada dua, dengan beberapa pasukan membawa panji-panji. Itu wajahnya mirip sama kita, saudara. Itulah dia malaikat yang dulu membawa kita dari Baitullah Hakikat. Lewat Babus Salam, memasukkan ke kandungan mak kita, memari kita ke dalam tubuh, dan dipari kita di hati. Itulah malaikat. Sempat kita berkata, itu kan tubuhnya aku. Sudahlah, kata malaikat, tinggalkan saja. Biarlah orang lain yang akan mengurusnya. Tapi sebelum orang lain mengurusnya, itu Israel yang akan mengurusnya. Nah, tak lama kemudian setelah kepergian ruh tadi bersama para malaikat, Israel mengeluarkan jiwa. Nah, dia mengeluarkan jiwa itu dengan tenang, tidak ada ribut-ributnya. Kenapa? Karena jiwa itu patuh kepada Israel. Nah, begitu. Dan tidak ada rasa sakit karena si rasa tadi terdahulu keluar dari tubuh. Itulah kita tadi. Sudah kembali ke Baitullah Hakikat. Cuman menunggu sebentar. Menunggu sebentar. Menunggu siapa? Menunggu si jiwa tadi. Nah, si jiwa tadi setelah dia keluar dari tubuh oleh malaikat Israel, dia protes. Mana saudaraku tadi? Mana kembaranku tadi? Kok dia pergi-pergi duluan saja? Kok aku ditinggalkannya? Betul dulu aku adalah hawa nafsu dunia syaitan.
Betul aku dulu memiliki ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Betul dulu aku mempunyai sifat benci, dendam, menghancurkan. 17 sifat buruk ada pada aku. Tapi berkat bimbingan dia, aku bisa menjadi baik seperti ini. Aku mendukung perbuatan baiknya. Aku mendukung perbuatan-perbuatan menuju Baitullah dalam sholatnya. Dan aku tidak mengganggu lagi. Bahkan aku ikutan dalam ritualnya. Aku ikut-ikutan dalam kebaikan-kebaikannya. Tidak ada masalah lagi aku dengan dia. Walaupun takdirku tadi adalah manusia, takdirku adalah jin, iblis, setan dengan 17 sifat tadi. Tetapi setelah itu aku dibinanya, aku didiknya, aku diajarkannya, dan akhirnya aku mendukungnya. Dan sekarang aku sudah baik. Kenapa aku ditinggalkan? Dia tanyakan kepada Israel itu. Dia bertengkar, dia menuntut. Dia tidak rela. Lagi-lagi terdengar lagi suara Allah yang nyata pada Rasul. Suara Rasul mengatakan, hei jiwa yang sudah tenang, yang sudah baik, tidak preman lagi, tidak jin iblis setan lagi. Sudahlah, jangan ribut-ribut. Datanglah kamu dengan ridho dan diridhoi. Datanglah. Akhirnya dia pun pergi, dibawa oleh Israel dan diserahkan kepada malaikat petugas yang di situ telah menunggu diri kita, ruh tadi, mukmin tadi, diri sebelah diri pada kita tadi sudah menunggu. Maka bahasanya 2 kali, fadkhuli fil ibadi, artinya bercampurlah engkau wahai ruh kepada ibadi, yaitu jiwa yang tenang tadi. Sebaliknya kepada jiwa yang tenang tadi dikatakan fadkhuli fil ibadi, menyatulah kamu kepada hambaku, wahai jiwa yang sudah tenang. Itu wahai jiwa yang tadinya adalah jin, iblis, setan. Karena kamu sudah baik dan baik, sudah mendukung ruh ini, mukmin ini, diri sebenar diri ini untuk pergi ke tempat ini. Maka bergabunglah kalian hari ini. Fadkhuli fil ibadi. Seketika dia bergabung, maka terbentuklah tubuh baru, badan baru, jasad baru yang sifatnya disesuaikan dengan dimensi waktu itu. Nah, barulah dia fadkhuli fil jannati. Nah, barulah dia bisa masuk ke dalam Jannatul Naim, kebun kenikmatan itu. Sampai nanti masanya mereka diizinkan masuk ke Baitullah hakikat. Seperti dulu mereka bersama Muhammad, Ibrahim, dan semua para wali-wali yang lainnya. Dan mereka bersenang-senang di tempat itu. Sampai menunggu hari kiamat. Karena kalau sudah kiamat hari, tidak lagi ada ruh yang akan ditunggu. Kecuali ruh-ruh yang selamat. Itu makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruzikum min hamil samara wa rizqo. Qalu hazal lazi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwaju mutahharah. Wahum fiha khalidun. Artinya, Muhammad, sampaikanlah kepada para mukmin, para ruh, para diri sebelah diri pada mereka. Nurnya engkau. Nanti, jika mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka berbuat baik, akan aku tunggu dia di suatu tempat namanya Jannatul Naim. Itu. Di dalam Jannatul Naim itu, di dalam kebun itu, aku beri dia rumah. Atapnya perak, dindingnya emas. Lantainya mutiara merah yakut. Di bawah lantai ada 4 sungai. Sungai madu, sungai arak, sungai air tawar, sungai susu. Di dalamnya terdapat perabot-perabot. Di sekitar rumahnya banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan apa saja. Sewaktu itu mereka memakan buah-buah itu,
bercerita dengan roh-roh yang sudah hadir pada saat itu. Apa kata mereka? Hazallazi ruzikna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Dia berkata kepada roh-roh yang sudah bertubuh, yang dia ada juga di dalam tempat itu. Katanya, ini kan makanan yang pernah kita makan dulu sewaktu kita berada di dunia, saudara. Dia bercerita. Jadi semua makanan, semua buah-buahan yang ada di alam semesta dunia hari ini sebenarnya bermula dari sana loh. Nah, itu tidak kita sadari. Wajar kalau dia di sana juga ada, tapi kualitasnya jauh lebih hebat daripada kualitas yang apa yang ada di alam dunia ini. Begitu kisah mereka. Setelah si ruh tadi bersatu dengan jiwanya yang baru datang, disatukan, fadkhuli fi'il badi, masuklah kamu, bersatulah kamu dengan hambaku. Setelah terbentuk tubuh baru, jasad baru, badan baru, baru masuk kata fadkhuli fil jannati, masuk dia ke dalam surga. Masuk dia ke dalam kebun itu yang dalamnya ada rumah. Yang di situ mereka menikmati kenikmatan sampai hari kiamat. Setelah itu mereka akan masuk ke Baitullah hakikat tanpa mengalami sakaratil maut, kiamat, hisab. Itu hebatnya mereka. Sebaliknya, nah itu, bagi mereka yang tidak kembali kepada Tuhannya, apakah mereka itu adalah orang baik, ataupun mungkin mereka orang yang tidak baik, akan mengalami nasib yang berbeda. Ini yang saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu ada dua modelnya. Yang pertama yang tadi saya katakan. Yang kedua, kembali kepada Allah dalam artian kembali kepada Allah urusan mereka. Dalam bentuk pengadilan-pengadilan. Jadi kalau orang yang baik, orang yang benar, soleh, tetapi tidak tahu tempat kembali, mereka akan mengalami sakaratil maut, saudara. Akan mengalami sakaratil maut. Kenapa? Karena ruhnya tidak dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena ada azan, dia masih mengabaikan. Ada azan, dia tidak datang untuk sholat dan berhubungan dengan Tuhan. Maka pada momen-momen itu pun Allah tidak akan memanggilnya. Padahal dia adalah orang baik. Nah, rohnya tidak keluar. Rohnya tetap terpari di hati. Sementara malaikat maut akan datang mencabut jiwanya yang ada dalam jantung. Itu sentral. Maka dicabutlah jiwanya oleh malaikat maut. Melalui ubun-ubun dicabut pelan-pelan. Tentu si ruh tadi merasa sakit. Karena dia ada dalam tubuh. Sama dengan kita dioperasi tanpa bius. Rasa sakitnya. Walaupun malaikat mautnya pelan-pelan mencabut. Setelah itu keluarlah ruh jiwa tadi. Tergantung antara langit dan bumi. Gentayangan dia. Tapi ada baiknya kelompok ini. Di mana dia hobi. Dia hobi di masjid. Dia hobi di perpustakaan. Dia hobi di tempat-tempat yang baik. Biasanya dia ada di situ. Si jiwa tadi. Ada dia di situ. Walaupun dia merasa rindu untuk bersatu kembali dengan ruh yang dulu pernah ada bersama dia di dalam tubuh. Tapi apa boleh buat? Ini bagian pada kehidupannya. Nah, dia berada pada posisi-posisi yang baik. Namun tetap tersiksa. Siksa kerinduan bertemu dengan ruhnya lagi. Siksa kerinduan untuk menikmati masa-masa yang dulu pernah dinikmati. Tapi jadilah. Dia berkumpul di masjid, di perpustakaan, di tempat-tempat yang baik. Sementara ruh yang terjebak di dalam hati tadi, karena dia tidak keluar, karena dia orang baik, nah, tetap merasakan sakit. Makanya kata Nabi, pelan-pelan memandikan mereka itu karena mereka merasakan sakitnya. Kenapa mereka merasakan sakitnya? Karena mereka masih ada di dalam itu. Jadi mandinya pelan-pelan. Menggosoknya pelan-pelan.
Nah, sewaktu dia dibawa ke ringgo-ringgo, tandu, dia berkata, segerakan aku, segerakan aku. Maksudnya cepat antar dia ke kuburan. Seketika dia dikubur, maka dia mendengarkan telapak kaki saudara-saudaranya menggali tanah tadi, menimbun tanah tadi. Makanya 7 langkah berangkat sang saudara tadi. Masuklah malaikat mungkar dan nangkir ke dalamnya. Menanyakan 5 hal. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi dan Rasulmu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Karena dia orang baik, dia bisa menjawab. Akhirnya apa yang dikatakan? Dibukakan hijab kepada dia. Diperlihatkan sosok yang pernah dia persaksikan waktu itu. Sosok yang pernah berkata, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Itu yang dia lihat. Mungkar Nakir bertanya, siapa orang itu? Siapa sosok itu? Karena dia orang baik. Orang yang benar. Sering membantu orang yang susah. Dia dibantu oleh Allah dan Rasul untuk menjawabnya. Itulah dia zat yang nyata pada sifat. Itulah dia wujud serta Allah. Itulah dia guru besar yang membawa petunjuk dan agama. Itulah dia Ahmad. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia yang kami syahadati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah mendengar itu, maka Allah dan Rasul memerintahkan kepada Mungkar Nakir, stopkan dia, offkan, tidurkan dia hingga hari berbangkit. Tidurkan dia. Makanya seketika langit pecah, bumi pecah, semuanya gonjang-ganjing, terjadi kekacauan kiamat. Nah, waktu itu dia dibangkitkan kembali. Ya, yauma izin. Nah, pada waktu itu nanti Anda lihat dalam surat Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Pada waktu itu mereka dibangkitkan kembali. Nah, dia berkata. Nah, kata ini ada pada surat Yasin. Apa bunyinya? Celaka aku. Siapakah yang membangun aku daripada tidurku? Ya wailana memba'atsana mimmar kodina. Celaka aku. Siapa yang membangun aku daripada tidurku? Itulah mereka. Tetapi mereka tetap ditolong pada waktu itu. Dibawa ke Al-Araf, ke tempat yang tinggi, di mana di situ mereka diselamatkan dari goncangan kiamat. Karena mereka adalah orang baik. Tapi tetap diadili di Yaumil Mahsyar. Karena ini resiko daripada mereka, hanya sekedar baik, tetapi tidak tahu tempat kembali. Dan yang lebih parah adalah, sudahlah tidak tahu tempat kembali, sudahlah tidak baik, sudahlah menjadi pembangkang dalam kehidupan. Prosesnya sama. Seketika jiwa dicabut oleh malaikat maut dari kepalanya tidak bisa. Dicabut dari mulutnya tidak bisa. Dicabut dari kakinya tidak bisa. Akhirnya Israel meminta tolong kepada Allah. Turunkan 3.000 pasukan malaikat. Untuk apa? Memeras tulangnya, memeras dagingnya, memeras uratnya, memeras darahnya, biar jiwanya terlepas. Di surat Taubah, di surat Al-Anfal, Anda lihat di situ. Bagaimana dikatakan oleh Allah, seandainya kamu melihat bagaimana malaikat maut mencabut jiwa orang-orang yang durjana, pasti kamu akan berlari. Dia memukul, dia menginjak, dia menekan, dia memeras. Begitu dahsyatnya. Tetapi tidak nyata. Karena itu prosesing terhadap ruh, bukan terhadap tubuhnya. Kita tidak melihat itu.
Makanya dikatakan seandainya kamu melihat. Artinya memang tidak diperlihatkan. Nah, itu yang terjadi pada mereka orang-orang durjana, orang ingkar, fasik, munafik, zalim. Sampai dicabut jiwanya itu dengan keras. Sebagaimana mencabut sutra daripada duri. Sakitnya bukan main. Kadang-kadang ada yang 1 hari baru lepas, 3 hari, seminggu, bahkan ada yang sebulan, ada yang berbulan-bulan. Mereka mengalami sakit yang disebut dengan sakaratil maut itu, saudara. Jangan coba-coba, sakaratil maut itu berbahaya. Itu. Kemudian jiwanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Karena dia orang jahat, orang yang tidak baik. Dia tidak mungkin masuk ke masjid, ke perpustakaan, ke tempat-tempat yang bersih. Dia pasti ada di kuburan, di hutan-hutan, di rumah-rumah kosong, di tempat-tempat angker. Dan dia selalu menangis dan menangis. Dia tidak akan mengganggu siapapun. Tetapi sekali-sekali dia terlihat dengan orang. Sekali-sekali bisa dilihat oleh orang. Dia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia menangis. Dia menjerit dalam bentuk tubuh yang jelek. Bau yang busuk. Begitu gambaran daripada si tuannya. Si ruh yang sama-sama hidup di dalam tubuhnya pada waktu itu. Dia kemana-mana. Sementara si tuannya, si ruh yang terdampar di hati yang tidak bisa keluar, betul-betul merasakan bagaimana sakitnya kematian itu. Lalu dia dimandikan orang, kena air sakit, digosok sakit. Kemudian dibawa ke perkuburan dengan tandu dan ringgo-ringgo. Dia berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Ketakutan dia. Makanya kata Rasulullah, seandainya aku izinkan Allah membuka hijab pendengaranmu, dan kamu mendengar itu, pasti kamu akan mati. Makanya suara itu hanya bisa didengar oleh semua makhluk Tuhan, kecuali jin dan manusia. Tidak bisa mendengarnya. Supaya kita jangan punah hanya karena suara-suara orang yang seperti itu. Jeritanya sangat memilukan, saudara. Menyesal mereka. Sedih mereka. Bahkan seketika malaikat Israel datang, diputar filmnya mulai dari lahir sampai dia hendak meninggalkan dunia tadi. Dia lihat penderitaannya, kesengsaraan setelah ini. Dia menyesal. Apa yang disesalkan? Tidak membuat sholat. Tidak melakukan sholat. Karena sholat itu induk daripada semua kebaikan. Itu yang diceritakan dalam surah As-Sajdah. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholihan. Tuhanku, aku telah melihat, telah mendengar dan telah tahu persis. Aku kini yakin, ternyata aku tertipu. Farji'na na'mal sholihat. Kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Untuk melakukan amal soleh. Soleh itu sholat, saudara. Sholat itu yang dimaksudnya. Makanya di masjid-masjid sekarang itu terpampang. Saudara-saudaraku, laksanakanlah sholat hari ini. Karena berjuta-juta, bermiliar-miliar orang dalam kubur sana. Di alam sana meminta untuk sebentar keluar ke dunia hanya untuk melaksanakan sholat. Bayangkan kita yang hidup bebas ini, kenapa kita tidak berpikir ke sana, saudara? Rugi kita. Menyesal kita menangis dengan air mata darah. Itu yang mereka tangisi. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam kubur, ditanam. Sama, dia mendengarkan suara kaki. Suara kuburan itu ditutup. Dia menjerit. Minta tolong jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Ketakutan dia. Tapi apa boleh buat, siapa yang mau menunggunya? Jangankan orang lain, keluarganya, anak istrinya, suaminya, tidak mau. Nah, 7 langkah keberangkatannya. Mungkar dan nangkir pun datang. Menanyakan 5 hal seperti yang saya katakan tadi. 1 pun tidak yang terjawab, saudara. 1 pertanyaan tidak terjawab. 100 kali mereka dikebuk. Dihajar. Setelah semua itu diselesaikan, maka mereka ditenggelamkan dengan tangan oleh Mungkar dan Nangkir.
dimasukkan ke dalam inti bumi dan mereka terbakar di dalamnya. Itu gunanya Allah memperlihatkan lahar letusan gunung Merapi. Begitu dahsyatnya. Di situ saudara, ditanamkan mereka yang durjana, yang ingkar, yang zalim, yang munafik, yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itu yang terjadi saudara. Dan kejadian itu bukan sebentar, lama, sampai hari pecah. Pecah langit, pecah bumi, terjadi gundah, kiamat. Tapi itu pun tidak akan selamat dia. Nanti dia akan diadili dalam kondisi susah dan dimasukkan ke dalam neraka. Efek daripada perbuatannya. Nah, inilah ceritanya saudara-saudaraku yang saya hormati. Kaum muslimin dan muslimat. Bahwa kematian ini pengetahuannya memang harus dipahami. Didalami. Agar jangan sampai kita mati sebelum kita Islam. Coba perhatikan kalimat. Para khotib seketika naik mimbar. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati sebelum kamu berada di tempat selamat. Mana itu tempat selamat saudara? Itulah Ka'batullah, Maqam Ibrahim. Kita sholat di situ menghadap kepada Babus Salam. Di situ innama umirtu an a'budar robah hazil baldati wa haramaha lahu kulla syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku terperintah menyembah Tuhan di negeri ini. Dia menguasai segala sesuatunya. Di situ aku terperintah dan di situ aku Islam, saudara. Di situ aku Islam. Di luar itu tidak Islam. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita belum Islam, baru Hanifan Muslimah. Condong kepada selamat, tapi belum selamat. Namun bagi mereka yang sudah bisa sholat seperti itu, walaupun belum pasti selamat, setidak-tidaknya mereka sudah melihat Babus Salam. Demikian saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Sebuah kenang-kenangan yang aku berikan, aku persembahkan kepada saudaraku Johnny Harben yang sudah kembali di alam sana. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya, memaafkan kekeliruannya. Meskipun kajian ini beliau tidak tahu saudara, karena kami berjauhan letak. Tapi pernah juga sih sekali-sekali saya ngomong tentang itu. Namun inilah rezeki masing-masing. Demikian saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga kajian ini bermanfaat. Ada maknanya bagi hidup kita untuk kita hati-hati dan waspada. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini adalah sebuah persembahan bagi saudara saya Johnny Harben. Semoga itu juga bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi beliau sebagai orang yang setuju dengan kata-kata ini. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.